Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang sangat unik, yaitu adalah city car asal Eropa dengan dimensi kecil yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang sedang mencari sebuah mobil untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk tahu lebih lanjut, tonton terus videonya. Penampilan dari Renault Kwid ini di bagian depannya memang ala-ala crossover. Sebagai sebuah city car, sebenarnya city car di tanah air ini jarang banget yang menggunakan basis desain ala crossover. Tapi di Kwid Anda bisa lihat bahwa di bagian sisi bumpernya dia memiliki sentuhan berwarna plastik hitam di sisi bawahnya, setengah dari bumpernya ini yang membuat penampilannya memang terlihat lebih maskulin. Serta efeknya sendiri pun juga membuat mobil ini terlihat seperti memiliki ground clearance yang tinggi. Nanti akan kita lihat dari bagian sisi samping yang jelas sekali terlihat ala-ala crossovernya. Kemudian di bagian depan grill ala Renault di tahunnya ini yang seperti ini dengan sentuhan chrome di sekitar logonya yang sangat besar di bagian tengah wajahnya. Kemudian untuk headlampnya, sebenarnya antara headlamp hingga ke grill bagian tengah ini dia memiliki tampilan yang mirip-mirip seperti Volkswagen. Ada ala-ala Tiguan ya. Dan untuk konfigurasi headlampnya, headlampnya ini menggunakan headlamp multi reflektor dengan bohlam halogen H4. Jadi antara lampu dekat dan lampu jauhnya itu menyatu, sedangkan di bagian tengahnya ini adalah lampu sennya. Dan dia dilengkapi dengan fog lights, di mana di sekitar fog lights-nya ini dengan sentuhan plastik berwarna hitam yang memang membuat penampilannya juga terlihat lebih maskulin. Uniknya dari mobil ini adalah wipernya. Wipernya ini seperti Toyota Etios Falco, jadi hanya ada satu sisi saja, yang mana walaupun dia ada satu bilah saja, tapi dia dapat membersihkan kaca nyaris sempurna. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian mesinnya terlebih dahulu yuk. Nah, yang di samping kita ini adalah Renault Kwid untuk pasar tanah air, yang mana di pasar tanah air ini kita mendapatkan varian mesin yang paling besar, yaitu adalah 1000 cc. Walaupun begitu, dia masih tetap mengadopsi 3 silinder saja dan mampu menghasilkan tenaga 68 PS. Anda bisa lihat di sekitar mesinnya memang masih banyak selang-selang dan kabel-kabel berseliweran. Kemudian juga model dari firewall-nya juga terlihat terbuka, terekspos seperti ini. Dan walaupun begitu, tapi di bagian sisi atas kap mesinnya dia sudah dilengkapi dengan peredam. Selain itu, mobil ini pun juga mungkin menjanjikan bahwa dia masih baik dalam keadaan untuk menerjang banjir karena air intake-nya yang berada di bagian sisi atas. Jadi Anda nggak perlu terlalu khawatir pada saat Anda menggunakan mobil ini. Tapi yang perlu Anda khawatirkan adalah ECU-nya. Karena sebenarnya posisi ECU-nya ini dia lebih berada di bagian bawah lampu. Jadi nanti akan saya perlihatkan. Seperti yang saya bilang tadi, mobil ini memang memiliki arah gaya ke arah ala-ala crossover. Itu terlihat berkat panel plastik yang berada di sekitar lingkar fendernya, yang mana masing-masing sisi mulai dari depan dan juga belakang ini menyatu ke bagian bumper belakang dan juga bumper depannya. Dan di bagian samping sendiri, dia di sisi bawahnya juga dilengkapi dengan panel berwarna hitam, yang mana panel berwarna hitamnya ini hanya dilapis dengan stiker sama seperti yang berada di bagian atas pintu ini. Jadi di bagian pintu ini dia bukan panel plastik, melainkan hanya sebagai aksen saja yang dilapisi dengan stiker. Selain itu, di bagian handle pintu juga tidak sewarna dengan bodi, yang membuat sebenarnya penampilan di bagian sisi sampingnya ini terlihat cukup ramai karena ada beberapa warna, apalagi di bagian kaca spionnya ini dia diberi sentuhan berwarna silver. Untuk pelipatan kaca spionnya sendiri, pelipatannya masih manual dan juga pengaturan kaca spionnya sendiri manual, jadi tidak dapat diatur secara elektrik. Dan uniknya untuk velgnya ini dia dilengkapi dengan velg ukuran 13 inci yang dibalut ban 155/80, serta dia dilengkapi dengan sistem pengereman disc brake hanya di bagian depan, dan di bagian belakangnya masih menggunakan tromol. Untuk ground clearance-nya bisa dikatakan memang mobil ini ala-ala crossover karena dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Nah, untuk penampilan di bagian belakang, mobil ini memang memiliki nafas yang kombinasinya antara sebuah city car hatchback dan juga ala-ala crossover, itu berkat bumper plastiknya yang berada di bagian bawah ini. Yang memang mobil ini sebenarnya diarahkan seperti saya bilang tadi menjadi ala-ala city car crossover.
Dan di bagian belakang ini mobil ini memiliki penampilan yang cukup simpel karena pintu bagasinya yang sangat polos, hanya dengan logo Renault dan juga tulisan Kwid, serta Renault di bagian bawah yang membuat memang cukup sederhana mobil ini. Apalagi memang di bagian kaca belakangnya dia tidak dilengkapi dengan defogger, apalagi wiper kaca belakang. Kemudian kombinasi maksud saya bentuk lampu belakangnya sendiri memiliki ukuran yang cukup pas untuk mobil ini, dengan kombinasi yaitu adalah ini lampu rem dan lampu senja menjadi satu, lampu sen dan juga lampu mundur yang seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Untuk membuka bagasinya, Anda harus menggunakan anak kunci dari pintu bagasi atau bisa dari bagian dalam kabin yang berada di bawah jok pengemudi. Oke. Nah, lihatlah bagasinya. Bagasinya sebenarnya punya kapasitas yang cukup besar, tapi yang cukup disayangkan adalah panel bodinya ini yang sangat terekspos, tidak ada bagian yang menutupi bagian sisi-sisi panelnya, jadi memang terlihat telanjang seperti ini dan jelas ini akan mempengaruhi kekedapan kabinnya. Kemudian apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasi, masih dimungkinkan dengan melipat jok baris keduanya ini seperti ini. Nah, memang tidak rata bagasi, namun ini sudah sangat cukup sekali untuk menambah kapasitas bagasi Anda. Kemudian di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya, yang mana ban serepnya sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya, dengan ukuran yang sama persis, dan dia memang menggunakan ban velg kaleng berbahan kaleng dengan ukuran 13 inci. Dan di sekitar ban serepnya ini dia diletakkan untuk tempat toolkit dan juga segitiga pengamannya. Secara desain dashboardnya, mobil ini sebenarnya punya desain dashboard yang unik, kemudian juga terlihat futuristik di bagian tengah karena model sistem infotainmentnya yang terlihat modern dengan layar sentuh dan berbagai fungsi tombol-tombolnya, dan di bagian AC-nya sendiri pun juga fitur pengaturannya lengkap, ada pengaturan temperatur, pengaturan AC, maksud saya blower AC, pengaturan arah angin, dan juga flap pengaturan antara pemisah udara luar dan dalam kabin. Kemudian di bagian bawah juga ada beberapa tombol, yang mana ini adalah tombol-tombol untuk power window di bagian kabin depan, tombol untuk door lock, dan juga tombol untuk central lock. Tapi memang sebenarnya secara kualitas interiornya sendiri, mobil ini bisa dikatakan kualitas interiornya tuh terasa murahan. Ini plastiknya tipis, kemudian juga di bagian dashboardnya juga terasa mudah scratch plastiknya. Yang terasa premium di bagian interiornya ini adalah memang di konsol tengah ini dan juga lingkar kemudinya, yang mana seperempatnya ini berlapis dengan kulit. Oke. Lanjut lagi ke bagian instrumen clusternya. Menurut saya instrumen clusternya ini terlalu simple untuk mobil ini. Memang instrumen clusternya ada informasi mengenai speedometer, kemudian juga odometer, dan di sekitarnya ini sebelah kanan ada informasi yang modelnya itu dia lampu bergaris untuk memberikan informasi tentang tangki bahan bakar. Tidak ada informasi soal putaran mesin atau juga temperatur mesin di sini. Di belakang lingkar kemudi, di sebelah kanan ada tuas untuk menyalakan lampu sen, lampu utama, kemudian lampu fog lights-nya, serta lampu dim. Sedangkan di sisi sebelah kiri ini ada tuas untuk menyalakan wiper kaca depan, yang mana di wiper kaca depan ini juga bisa diatur, dia ada mist, kemudian juga ada intermittennya, tapi memang tidak ada pengaturan interval waktunya. Kemudian di bagian lingkar kemudi sendiri Anda tidak dapat melakukan pengaturan tilt steering apalagi teleskopik. Hanya untuk pengaturan jok ini Anda masih dimungkinkan untuk mengatur slide, kemudian juga di bagian pengaturan sandaran, tapi tidak ada pengaturan untuk ketinggian, dan headrestnya sendiri pun modelnya menyatu di bagian sandarannya. Nah, tapi bicara soal tempat penyimpanan, mobil ini punya tempat penyimpanan yang memadai banget. Di sini ada laci tertutup dengan ukuran yang cukup besar. Memang pembukaan maksimalnya hanya segini saja. Kemudian di bagian bawahnya tempat penyimpanan lagi ukuran besar, dan Anda juga mendapatkan laci lagi di sini. Dan di bagian dalam laci tadi itu ada konektivitas USB untuk bawaan dari head unitnya. Oke, di bagian konsol tengah ada tempat penyimpanan besar yang bisa menjadi cup holder di sini, soket 12 volt. Kemudian di belakang tuas transmisi ada tempat penyimpanan, dan ini model dari tuas handbrake-nya yang konvensional. Kemudian di bagian door trim Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran yang sangat besar, dan bahkan Anda bisa meletakkan botol minuman berukuran besar di sini. Dan memang di bagian door trim ini polos, tidak ada tempat penyimpanan lain lagi. Dan uniknya di bagian bawah dekat pedal gas ini Anda mendapatkan pengaturan untuk melakukan pengaturan ketinggian lampu. Oke.
Kemudian di bagian sisi atas Anda mendapatkan sun visor, memang tidak ada cermin. Kemudian penerangan lampu kabin hanya ada satu buah di bagian depan saja. Nah, sebenarnya memang mobil ini simple tapi bisa dikatakan memiliki fungsi yang sangat fungsional untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oh iya, dan uniknya dari mobil ini adalah untuk tuas transmisinya, untuk Anda bisa masukkan ke gigi mundur, ada ring di bawahnya ini yang harus Anda tarik dan barulah dimasukkan gigi mundurnya. Dan posisi gigi mundurnya sendiri pun cukup unik karena ke sisi kiri, di sisi sebelah kiri dari gigi satunya. Nah, sekarang kita ada di bagian baris kedua dari Renault Kwid ini. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm dan saya hanya mendapatkan legroom segini. Dan saya cukup curiga apabila pengemudinya punya postur yang lebih tinggi daripada saya dan juga penumpang di bagian belakang yang punya postur juga lebih tinggi dari saya, mungkin bisa dikatakan penumpang di bagian belakang ini akan merasa cukup sempit. Dan bagian headroomnya pun sendiri buat postur saya yang hanya 165 cm ini pas-pasan banget. Tapi yang membuat sedikit nyaman pada mobil ini adalah di bagian dudukan bawah kaki ini dapat hampir menyangga kaki secara sempurna. Kaki Anda pun juga bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama. Dan sudut kemiringan sandarannya pun terasa cukup, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap. Dan memang tidak ada sandaran kepala, hanya ada model bantalan seperti ini yang ya cukup membuat nyaman. Tapi saya sangsi apabila diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus akan memberikan kenyamanan yang sempurna. Walaupun memang joknya ini di bagian belakang bisa dikatakan konturnya flat yang mungkin masih bisa diduduki oleh penumpang ketiga di bagian tengah ini merasa nyaman untuk di bagian paha. Tapi pada saat duduk bertiga secara sekaligus menurut saya ruangannya sendiri tidak terlalu lega. Selain itu di bagian belakang ini Anda mendapatkan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang saja dan tidak ada seatbelt yang dilengkapi pada penumpang di bagian ketiganya. Dan lantainya sendiri pun sebenarnya disiapkan untuk bisa diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus karena tonjolan atau hamnya ini tidak terlalu besar. Jadi kaki orang yang berada di bagian tengah masih bisa duduk dengan cukup nyaman. Selain itu memang di bagian bagasi ini Anda tidak mendapatkan tonneau cover, tapi nilai positifnya adalah Anda bisa langsung mengakses barang-barang yang Anda letakkan di bagian bagasi. Kekurangan pada mobil ini adalah di bagian belakang itu, selain dari kelegaan kabinnya dan adalah fiturnya. Jadi kaca belakangnya ini tidak menggunakan power window. Oke, tertarik untuk membeli mobil ini? Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Beberapa hal yang harus Anda perhatikan di bagian mesin adalah sistem pendinginan. Kami menerima beberapa report bahwa beberapa kejadian yaitu adalah di bagian selang radiator. Jadi antara mesin dan radiator ini yang sering terlepas antara selang dengan klemannya yang membuat tekanan sehingga airnya terlepas, dan terkadang mobil ini mengalami overheating tanpa diketahui dan tiba-tiba mesinnya akan cut off alias mati. Jadi sebaiknya Anda harus memeriksakan di bagian depannya. Selain itu mobil ini pun juga bisa dikatakan dia tidak memiliki tulang di bagian depannya. Jadi Anda harus perhatikan secara seksama apakah mobil ini pernah menabrak atau tidak, karena apabila pernah menabrak jelas sebenarnya tulang di bagian depannya ini mudah sekali penyok dan rusak. Selain itu, mobil ini pun juga Anda harus memperhatikan dari sistem electric power steeringnya, karena memang dia dilengkapi dengan sistem ini, dan apabila ada kerusakan, jelas Anda harus melakukan penggantian electric power steering yang harganya pun masih lumayan. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Renault Kwid seperti ini. Bicara soal harga pasarannya, Anda bisa mendapatkan Kwid seperti ini mulai dari 70 hingga 80 jutaan. Dan kebetulan unit yang di samping kami ini adalah stok milik OLX Autos JBTT Pejaten Village yang bisa Anda lihat langsung di sini dengan kondisi odometer saat ini mencapai 19.000 dan tahun produksi 2017. Oke, itulah hasil review kami kali ini mengenai mobil ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Serta apabila Anda ingin mencari mobil bekas lainnya yang milik OLX Autos, bisa juga kunjungi ke jualbeli.olxautos.co.id. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.